Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik alaihi wasallam ajmain. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun sahabat Tombo Ati TV dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa di channel Tombo Ati TV ini dengan keadaan lebih baik lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya diberikan kepada kita semua umatnya, dan kita akan selamat fi dini wa dunya wal akhirah nanti insyaallah. Allahumma amin. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, kita berjumpa pada kesempatan hari ini habis melaksanakan sholat subuh di musola. Sempatkan waktu untuk menyapa kalian. Ini masih ada waktu beberapa menit. Habis itu nanti mandi, habis mandi kita berangkat kerja yang jaraknya sekitar 23-25 kilo di Kota Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Tempat saya di gunung, teman-teman. Meskipun demikian, waktu saya anxiety psikosomatis, saya gunakan kesempatan ataupun lokasi tempat saya tinggal ini untuk relaksasi, untuk mencari inspirasi kesembuhan dengan cara setiap pagi habis sholat subuh gini saya jalan, biasanya muter, kalau nggak sana terus sekitar 300 meter saya jalan kaki tanpa alas kaki, saudara-saudara, tapi pelan-pelan, tidak lari, jalan kaki. Habis itu nanti saya sambil menunggu matahari terbit, saya melakukan aktivitas di rumah, ya ada nyapu, ya ada apalah, saya gunakan demikian. Terus nanti kita mulai minum air hangat, suam-suam kuku. Habis minum air hangat, nanti kita buat herbalnya. Ada herbalnya juga. Saya dulu memakai tepung garut, dia sudah berubah, maksudnya berganti-ganti. Yang tadinya kunyit ganti tepung garut, pernah juga menggunakan sawo mentah, pernah juga menggunakan babal dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya kalau kita sudah bisa mengendalikan pikiran kita, insya Allah, kalau kita sudah bisa merubah pola pikir kita menjadi lebih baik lagi, tidak begitu berprasangka-prasangka buruk dan membebani pikiran kita, insya Allah apa yang kita makan itu akan menjadi obat. Seperti itu. Sahabat Tombo Ati TV dimanapun berada, saya menggunakan herbal waktu itu pati garut yang saya masak menjadi jenang. Di video sudah saya buat video sebelumnya, kalau kalian ingin melihatnya, dan saya anjurkan untuk melihatnya, pati garut Tombo Ati TV, ketik gitu akan muncul di pencarian YouTube. Dan saya gunakan sebelum saya makan yang lain untuk melapisi mukosa dalam lambung sini, untuk dilapisi. Untuk bekerja yang lain insya Allah akan menjadi aman, tidak refleks ataupun asam lambungnya tidak naik. Habis melakukan ataupun membuat jenang garut, ini bisa dijadikan jenang, bisa dijadikan minuman, sudah ada pas minuman itu bisa ditambah madu. Membuat jenang kayak gini pun nanti kalau misalnya biar ada rasanya tuh, kalian juga bisa tambah 1 sendok madu untuk dicampur dimakan. Mantap. Nah, kangen saya.
besok cari pengincetan. Meskipun sehat, sudah sehat, kita makan kayak gitu bagus untuk lambung kita. Kangen saya, bukan kangen sakitnya, kangen membuat jenangnya itu, makan jenangnya. Kalau ada bakul sayur ataupun tukang sayur lewat, biasanya itu juga buat, tapi terlalu encer, tidak seperti kalau buat sendiri, bisa sesuai keinginan kita, enak. Ada yang juga dibuat minuman, ada juga yang selain pakai garut ada pati haji ataupun tepung kanji, itu juga digunakan. Setelah itu teman-teman, matahari sudah terbit. Ini saya khususkan bagi yang tidak bekerja ya. Kalau saya bekerja dulu, ya berjemurnya nanti di kantor. Setelah mandi pakai air hangat plus air ru'yah. Kita tambahkan air ru'yah sedikit dengan air hangat, tambahkan garam sedikit lagi. Kalau perlu kita pakai yang bagus itu, waktu itu saya pakai air rebusan rempah. Rebusan rempah itu kalian bisa merebusnya untuk relaksasi ya, untuk menenangkan, ada aura menenangkan. Itu kalian bisa merebus serai, daun salam, daun sirih, terus ada kunyit, ada temulawak, ada lain sebagainya. Itu untuk mandi, seger, badan kita seger. Daun jeruk, daun jambu biji yang agak muda-muda direbus. Di situ airnya kita gunakan untuk mandi plus tambah air ru'yah kita. Ru'yahnya kapan? Bisa habis subuh kalau ada waktu, kalau tidak ya nanti habis sholat isya. Habis sholat isya kan sudah longgar waktunya, kalau enggak ya nanti habis sholat asar. Terserah monggo waktunya longgar mana. Ru'yah mandiri yang dibaca seperti yang saya sampaikan. Ini saya perjelas ya. Kalian bisa membacakan ayatul ru'yah dengan mengirimkan Al-Fatihah kepada para guru-guru terlebih dahulu, terutama kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Kita kirimkan Al-Fatihah. Terus para guru-guru kita yang mengajarkan ilmu tersebut, misalnya kepada yang memberikan ilmu ini, misalnya melalui saya, kirimkan Al-Fatihah. Keluarga-keluarga kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang penting di sekeliling kita yang mensupport kita, kita kirimkan Al-Fatihah. Terus pada leluhur kita yang telah pergi, telah meninggalkan dunia ini, kita doakan Allahumma qullahu warhamhu, kita kirimkan Al-Fatihah kepadanya. Habis itu untuk diri kita, roh suci diri kita dan semua anggota Tombo Adi TV, kita kirimkan Al-Fatihah. Kayak gitu ya. Setelah itu baru kita bacakan ayatul ru'yah, baca Al-Fatihah 7 kali, terus membaca Qulhu, Falak, Binas, ayat kursi. Qulhu 3 kali, Falak sekali, Anas sekali, ayat kursi sekali. Tuh. Insya Allah dengan bacaan kayak gitu yang ditiupkan di air, kita bawa air ya, bacakan ayat tadi yang saya sebutkan, Al-Fatihah, Qulhu, Falak, Binas, ayat kursi, kita tiupkan. Ya Allah, dengan wasilah air ini akan menyembuhkanku. Terima kasih atas ilmu yang memberikan kepadaku ini ya Allah. Kayak gitu. Jangan skeptis, lakukan. Insya Allah akan menjadi lebih baik lagi dan segera menyembuhkan. Wa idza maritu fa yasfin, jika kita sakit Allah yang menyembuhkan. Kemudian setelah itu saudara, kita mandi dengan air ru'yah, terus nanti berjemur. Bagi yang kerja, bagi yang tidak bekerja, lebih baik berjemur dulu, nanti baru mandi dengan air ru'yah seperti yang saya sampaikan tadi. Kita berjemur ngapain? Sambil mendengar video saya ini juga bisa berjemur, mendengarkan video saya menggunakan handset. Tidak perlu melihat videonya, dengarkan kalimat-kalimatnya yang perlu dilakukan apa. Kalian bisa sambil pijat titik refleksinya lambung. Sudah saya sampaikan ini jempol sini, ini pijat ya. 3 menit, yang sini juga pemijatan titik refleksi. Tengah sini nih, pas hampir pergelangan sini ya, kalian pijat titik refleksinya. 3 menit yang tengah sini kayak gini. Pribadi ini aja. Ini. Lakukan pemijatan ini. Ya. Kalau kalian sudah melakukan pemijatan kayak gitu, ada telapak kaki juga. Mohon maaf nih, telapak kaki sekali lagi. Ini jempol. Nih di sini nih. Ini kan ada agak mendusul nih. Yang pijat di sini.
pemijatan titik refleksi. Nah, pijat di sini 3 menit terus dipelut kayak gini. Nih, maju 3 menit. Tidak sakit, hanya sepele kayak orang mainan apa kaki. Terus tengah-tengah sini. Ini kan ini tungkap, tengah-tengahnya atas ke sini. Nah, 3 menit. Kalau perlu pakai alat bantu, tapi jangan yang runcing, yang tumpul. Terus mulut lagi, depan lagi, tengah-tengah sini juga. Ya, kanan kiri 3 menit 3 menit. Insya Allah itu sangat membantu bagi yang benar-benar asam lambungnya kena, itu akan sangat terbantu dengan pemijatan titik refleksi itu. Sambil kalian berjemur, sambil kalian nanti kalau sudah kalian masih ada tugas lagi, atur pernapasan perut di saat berjemur, tarik napas sambil pemijatan titik refleksi tadi, tahan, hembuskan, terus sambil menarik energi positif kita tarik, energi dari Allah Subhanahu Wa Taala, cahaya dari Allah kita tarik, tahan, hembuskan. Tariknya menggunakan hidung sampai perutnya mengembang, itu namanya pernapasan perut, dan kita hembuskan. Nah itu berkali-kali itu bagus untuk relaksasi, untuk menenangkan pikiran kalian. Terus kalian sambil pijat juga daerah sini, lengan sini lurus ke atas, yang atas ini kalian pijat, yang atas kalian pijat terus sampai merasa agak sakit. 3 menit, bawahnya sini juga lurus, bawahnya sini kalian pijat. Kalian cari-cari di mana yang rasanya agak-agak kurang nyaman, itu kalian pijat kanan kembaran kiri ini lurusnya, naik turun, atas kena bawah kena, terus sampai sini, sampai tanggal sini pijat terus. Itu bagus sekali. Daerah sini kalian pijat seperti ini, lakukan sambil tarik nafas. Kalau perlu kalian sudah menghafalkan doanya yang mustajab yang bunyinya bismillah 3 kali, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Hafalkan sambil pemijatan doa bismillah bismillah bismillah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nah, itu doanya. Ini juga perutnya, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Tuh, cari di Google boleh, doanya yang bunyinya kayak gitu. Ketik. Itu sudah saya mendapatkan dari guru saya. Dan terus jenengan bisa juga mendoakan dengan doa dengan Allahumma rabbana si'ati bil ba'sa isfi anta syafi la sifa la sifa ka sifa la yughadiru sakuma. Usahakan mana yang sakit, mana yang tidak nyaman, mana yang datang sensasi, pikirannya yang kacau, diusap belakang tengkuk ini dibuang, sakitnya mana dibuang. Nah, tangannya ayo kayak orang bersisir gitu, tapi dengan doa bismillah bismillah bismillah, antu bi'izatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa khadiru 7 kali. Tuh kayak gitu, belajar agama seperti ini sedikit demi sedikit untuk diri kita. Jangan hanya bingung, tapi lakukan perubahan, segera lakukan doa-doa, hafalkan. Afirmasinya itu penting untuk merubah pikiran kalian, itu juga harus dihafalkan. Yang bunyinya aku bersyukur, berterima kasih, aku sangat-sangat gembira dan bahagia, aku sehat sempurna dengan izin Allah, kesehatanku menjaga diriku untuk tetap hidup dan panjang umur. Aku berani lagi, aku percaya diri lagi, aku dapat membahagiakan orang-orang yang aku cintai. Kayak gitu. Aku bisa move on misalnya, aku bisa menyelesaikan masalah ini. Yang terpenting itu adalah masa depan, bukan yang di belakang. Yang di belakang sebagai pelajaran, yang ke depan ayo kita mulai sedikit demi sedikit. Lama-lama akan menjadi bukit, akan menjadi hebat, menjadi luar biasa lagi. Bahkan setelah sakit ini saudara, kalian akan menjadi lebih baik lagi, meningkat lagi derajatnya insya Allah. Sahabat Tombak Hati TV dimanapun berada, setelah melakukan relaksasi, meditasi itu habis sholat kita duduk termenung kayak orang itikaf. Sudah ada kan itikaf di masjid, misalnya habis sholat tarik nafas, tahan, hembuskan, ceritakan masalahnya dengan kepada Allah, curhat dengan kepada Allah dengan tarik nafas sampai perutnya mengembang, tahan, hembuskan. Allah, ya Allah, aku ceritakan masalahku kepada Engkau yang maha pengasih dan penyayang, yang maha mengetahui, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Serahkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita serahkan hidup dan mati kita kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Rabbil alamin, Tuhan penguasa alam. Kita serahkan sepenuhnya. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan relaksasi, meditasi, afirmasi positif yang direpetisi, diulang-ulang, itu insya Allah akan masuk ke alam bawah sadar kalian yang sudah sekarang ini agak terganggu. Kalian ganti dengan kalimat-kalimat yang baik. Aku berani lagi, aku mempunyai rasa cinta lagi kepada siapapun.
aku mempunyai rasa cinta kembali, rasa sukacita kembali, rasa bahagia kembali kepada suamiku, kepada istriku, kepada orang-orang baik di sekelilingku, itu akan muncul lagi. Endorfin akan keluar kepada diriku, hormon kebahagiaan akan muncul kembali yang tadinya hilang. Seperti itu, kita munculkan rasa suka, rasa senang ini dengan bersukacita bersama-sama. Yuk, mulai detik ini dan seterusnya, saya mengharapkan kepada kalian semua untuk merubah polanya dengan benar. Pola hidup sehatnya bagaimana, pola pikirnya yang baik bagaimana, pola makan yang teratur seperti apa. Tadi belum disebut ya, makan seperti apa ya. Tadi habis kalian makan herbal, setelah 1/4 jam ataupun 10 menit kalian makan nasi. Nasi tidak harus pakai yang lain. Kalau misalnya nggak ada lauk ya nasi sambil tempe goreng misalnya, asal minyaknya nggak sampai kecomot, nggak sampai banyak. Tuh, kalian makan yang kayak gitu, simpel-simpel aja. Jangan begitu memikirkan makan, jangan begitu memikirkan nanti bagaimana kalau makan ini makan itu. Kalau terlanjur makan ini terjadi sensasi, maka dikasih tanda ataupun diingat-ingat, oh habis makan ini makanya terjadi kayak gini. Kayak gitu aja, nanti besok makan lagi. Pantangan makan apa yang sudah saya sampaikan, itu sudah saya sampaikan di video pantangan makan Pembatik TV. Saya sampaikan, ada petai, jengkol, kol, kopi, stoki, hindari dulu. Jeruk, misalnya buah, hindari dulu, masih sudah saya sampaikan. Yang aman apa? Yang aman ya misalnya wortel aman buat lauk. Terus kalau saya dulu buncis bagus, tapi katanya ada yang tidak cocok buncis, cocok-cocokan. Kalau buahnya ya alpukat, untuk saya jus itu saya sangat bagus sekali alpukat. Tapi kalau yang lain saya kurang cocok. Ini apa namanya, pepaya saja saya dulu tidak cocok. Kayak gitu. Sahabat Tumbati, masih banyak lagi yang seharusnya saya rangkum di sini, tapi tidak bisa karena terlalu banyak ya. Ini saya yang mengulang-ulang video saya yang terpotong-potong itu banyak, silahkan dilihat kembali. Dan apabila muncul iklan untuk menyemangati saya ya ditunggu sebentar. Kalau kalian nggak mau mendengarkan suaranya ya dikecilkan suaranya, biarin jalan dulu. Itu untuk menyemangati saya karena sedikit demi sedikit ada motivasi dari YouTube untuk mendapatkan adsense-nya kayak gitu. Ya itu saya nggak memaksa. Saya ya apa ya? Kalau kalian sempat saja, kalau nggak sempatnya skip saja, yang penting kalian sembuh. Saya sudah bisa sembuh kembali aja, sudah alhamdulillah alamin, dan normal kembali, sudah hidup, bisa hidup kembali alhamdulillah alamin. Kan rasanya itu sudah seperti hampa, nggak ada senang-senangnya, nggak ada bahagianya, rasanya ingin mati ataupun rasa mati yang datang itu ataupun percuma itu sudah muncul terus waktu itu. Tapi alhamdulillah sudah kembali normal. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dengan kalian semua, bisa menjadi keluarga kalian. Insyaallah kita akan menjadi keluarga fitini wa dunya wal akhirah, yang selamat dunia dan akhirat. Seperti itu saudara-saudara. Terus habis itu nanti kalian habis 2 jam ataupun 3 jam kalian makan lagi. Dikit-dikit tapi sering makan. Jangan banyak, kalau banyak nanti bekah perutnya, kembung perutnya. Sedikit-sedikit tapi sering. Jangan sampai lapar misalnya. Tapi kalaupun lapar, nikmati. Waduh, saya lapar nih ya Allah. Aku nikmati. Dulu dengan lapar seperti ini, nanti kalau makan enaknya luar biasa kan gitu. Itu belajar ya gitu. Terus nanti habis itu jam 12 sholat duhur. Terus sholat duhur nanti relaksasi lagi, meditasi lagi, afirmasi lagi setelah sholat tuh. Teman-temannya pergi dari masjid, habis sholat ya kita tetap melakukan zikir, sholawat, dan relaksasi, meditasi, afirmasinya diucapkan lagi. Kalau misalnya belum enak, masih ada rasa tremor-tremor, ngewel-ngewel kayak gini, tetap pemijatan, terutama di daerah sini, pijat ya seperti tadi, pijat lagi sendiri kok, nggak ngerepotin orang lain, pijat lagi nggak apa-apa. Terus nanti sore setelah itu saya pulang kerja, kalau perjalanan jauh apalagi harus menggunakan jaket tebal. Bahkan saya dulu menggunakan 2 jaket. Bahkan teman saya itu yang sama-sama anxiety psikosomatis sekarang juga sudah sembuh, dia menggunakan mantrol, teman-teman. Perjalanan jauh dia menggunakan mantrol karena dia malu, dia pakai mantrol dulu, mantrol yang pas itu dalam sini, terus baru dijaketi lagi. Kepalanya di ini, jaketnya ada yang gininya, dipakai terus dihelmin. Tuh teman saya dulu. Jadi di perjalanan itu malah mendapatkan keringat, bukan mendapatkan dingin karena mantrol. Olahraga pun kalau kalian masih susah untuk mendapatkan keringat, olahraga kalian bisa menggunakan mantrol. Untuk lari-lari kecil menggunakan mantrol. Di bawah terik matahari untuk berjemur nanti di bawah mantrol. Intinya usahakan keluar keringat, karena endorfin akan keluar di situ. Maksudnya keluar untuk diri kita. Apa namanya? Endorfin akan muncul dan kita akan bahagia nanti kalau kalian berkeringat, insya Allah. Olahraga ringannya seperti apa sudah saya sampaikan. Jangan sampai lari-lari atau loncat-loncat yang terlalu keras, nanti bisa refleks, asam lambungnya naik, itu juga masalah lagi.
Jadi ada olahraga khusus asam lambung di Tombati TV, sudah saya sampaikan, ada 2 part 1 part 2 sudah saya sampaikan, silahkan dilihat. Olahraga aman untuk asam lambung, ataupun ketik saja olahraga Tombati TV, itu akan muncul di situ. Berikutnya setelah itu sore, kalau sore itu kan pergantian suhu, biasanya jam 3, habis itu biasanya kambuh. Sore itu biasanya kambuh, silakan hangatkan badan juga di situ. Mandi dengan air hangat sore, kalau mandi terpaksa mandi pakai air hangat. Kalau kalian malas-malas mandi biasanya ya berwudu, pel tubuh kalian. Nanti kalian kalau sore, kalau pagi udah mandi biasanya, sore malas mandi. Orang Asia kadang takut mandi saudara. Bahkan saya dulu sampai 3 hari nggak mandi, takut ya, takut, sangat takut sekali, trauma. Karena saya habis mandi pernah mau pingsan, dan saya mau jalan 5 langkah saja nggak mampu dulu teman-teman, parah teman-teman dulu. Tapi alhamdulillah sekarang semua itu trauma itu udah hilang. Sama malah lucu kalau lihat-lihat ataupun dengar-dengar tuh malah lihat, wah ini kok keluar kayak gini, lucu sekali. Lihat ambulan, lihat ini sudah nggak takut seperti dulu lagi. Dengar burung, dengar ini, nggak takut. Apalagi kalau permasalahan kita, misalnya permasalahan dengan pasangan, permasalahan dengan keluarga, terus kita ada agak tersinggung sedikit di hati sini, nanti teringat apa-apa yang lain. Luar biasa seperti itu. Dan saya seperti itu. Alhamdulillah mengalami sakit ini, dan ini menjadi pelajaran yang sangat luar biasa bagi kehidupan saya ke depan. Doakan teman-teman, kita semua sahabat Tombati TV, keluarga yang sangat aku cintai, saya benar-benar memahami apa yang kalian alami sekarang. Meskipun saya bukan orang pintar, saya bukan dokter, saya bukan siapa-siapa, tapi saya pernah mengalami sakit itu, dan saya tahu bagaimana cara bangunnya. Silahkan kalian ikuti, rubah polanya, abaikan sensasi, peduli amat dengan itu, serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua diatur oleh Allah. Kita nggak bisa memikirkan itu. Saya manut ya Allah, terserahmu. Aku yang penting beribadah, yang penting jangan marah kepadaku ya Allah. Dengan sakit ini sangat berguna bagi kita. Karena apa? Dengan sakit ini kalian akan lebih dekat kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalian akan merasakan betapa menderitanya seperti ini. Makanya kita mencari Tuhan Yang Maha Esa, kita dekat kepada Allah. Dengan sakit ini membuat kita lebih baik lagi. Dengan sakit ini kita membuat pola hidup kita lebih baik lagi, cara makan yang baik, menghindari yang buruk, kayak gitu. Nanti kalian akan hebat lagi teman-teman. Sabarlah, bersabarlah, serahkan pada Allah sepenuhnya. Kalau kalian sudah bisa tenang, cara berpikir yang baik, terus kalian nanti sudah tenang, minum obat apapun akan segera menyembuhkan. Seperti itu ya. Terus kalian nanti habis maghrib kalian baca-baca Quran. Kalau perlu habis asar itu sudah baca Al-Waqiah, habis sholat asar. Nanti habis maghrib khususnya malam Jumat baca surat Al-Kahfi, dan nanti juga baca suratul Yasin. Kayak gitu, bagus. Selawat yang banyak, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Hafalkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang banyak sekali. Terus nanti habis subuh, sebelum subuh misalnya ada sholat 2 rakaat, sholat taubat misalnya, sholat hajat, sholat permintaan apa, lu bingung, ada istikharah, ada sholat mutlak, ada sholat apa. Di situ sholat dengan khusyuk, dan kalian baca sayyidul istighfar. Hafalkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi ni'matika alayya wa atubu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafalkan. Itu untuk mengurangi sensasi atau mengalihkan sensasi dengan menghafalkan doa-doa seperti itu. Dulu saya banyak yang tidak hafal, tapi dengan sakit ini saya alhamdulillah bisa sedikit-sedikit menghafalkan. Habis seperti itu kalian nanti bisa doa lagi yang lain. Habis sholat isya ada sholawat, ada yang lain. Sambil menunggu kalian juga bisa bersosialisasi kepada teman-teman, bertemu kepada teman-teman, dan bisa bersosialisasi, bisa ketemu teman. Pokoknya intinya jangan di rumah terus. Kalau kalian di rumah terus, kalian di kamar terus, nanti itu tidak baik. Meskipun takut harus keluar rumah, takut harus keluar sedikit demi sedikit seperti itu. Dapat Tombati TV dimanapun berada selanjutnya. Nah itu usahakan tidur lebih awal. Kalau misalnya sulit tidur, mapan dulu. Tidurnya bagaimana? Tidurnya bersandar. Bersandar itu bagaimana? Tinggikan badan, tinggikan bantal tinggi, 3 bantal terus turun kayak gitu, agak miring kayak gini, ya. Jadi kalian tidurnya supaya lambungnya tidak refleks. Kalau refleks nanti dada lagi panas lagi sampai ke punggung lagi. Jadi sensasi muncul kan lihat kacau lagi. Tidurnya seperti itu. Ya, kalaupun itu muncul sensasi kayak gitu ya santai, tenang. Tarik nafas, tahan, habiskan. Semua akan baik-baik saja ya Allah. Terima kasih ya Allah. Seperti itu, senyum, jangan kacau, senyum, jangan panik. Ya, minum air hangat kayak gitu. Tidurnya bersandar. Setelah kalian tidur bersandar, nanti di situ sebelum tidur kalian afirmasi lagi.
Keahlian afirmasi positif lagi antara tidur dan bangun, antara bangun dan tertidur. Sebelum tidur afirmasi, mapan misalnya jam 9 malam, sudah mapan. Jangan malam-malam tidurnya. Kalaupun belum bisa tidur, yang penting sudah mapan. Ada zikir, ada apa, buku di samping kita untuk baca zikir. Mana nih yang belum hafal, tak hafal sambil tiduran. Baca Al-Quran di situ. Bagi yang baru datang bulan ya baca zikir yang banyak. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil azim. Sak maknane, sampai artinya. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. La haula wala quwwata illa billah. Itu diucapkan, tidak ada daya dan upaya kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Belajar kayak itu, belajar. Dulu saya juga nggak bisa teman-teman, tapi dengan seperti itu kita akan berusaha lebih baik lagi. Ayo sedikit demi sedikit sambil bersandar. Terus nanti kalau sudah tertidur, mau bantalnya jadi kita jadi tidurnya lurus ya nggak apa-apa, sudah nggak refleks, posisinya udah tenang, pikiran udah tenang, udah nggak mengacaukan sini. Karena kalau pikiran kacau, tidak tenang, mengacaukan sini ya asam lambungnya naik. Tapi kalau udah tenang, sini juga aman, kayak gitu ya. Terus misalkan kalau yang belum bisa tidur, yang penting zikir digunakan waktunya. Nanti kalau belum bisa tidur ya udah bangun sholat malam habis jam 12 malam misalnya. Jadi nikmati saja, serahkan sepenuhnya kepada Allah, nanti akan ada jalan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kalau misalnya ada waktu bangun sebelum subuh itu usahakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu sangat luar biasa. Itu daripada dunia seisinya lebih bagus sholat 2 rakaat. Bagi yang bangun sebelum subuh tiba-tiba ke musola langsung duduk, alah eman-eman banget, sangat eman-eman banget. Wes iso tangi ning ora tinggal sholat eman-eman banget. Jadi kalau misalnya sudah bisa bangun eman-eman banget harus sholat 2 rakaat. Kalau malam belum bisa tidur, ya udah kita sholat lagi seperti sholatnya Nabi 11 rakaat 8 terus ditambah witir 3 rakaat, 2 salam lagi. Itu belajar ya gitu teman. Dimanfaatkan waktu-waktu yang diberikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lebih baik lagi. Dan kita sakit seperti ini, belum bisa tidur, kita manfaatkan waktu itu untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu. Ya. Pola itu silahkan lakukan. Ini saya perjelas kembali yang sudah saya terangkan di TV 94 Tombo Adi TV, TV 95 Tombo Adi TV, TV 96 Tombo Adi TV. Ini saya ulas kembali di sini. Apabila ada yang belum jelas dan kalian belum melakukan terapinya ini, ya silahkan lakukan. Yang belum jelas silahkan bertanya. Karena mau tidak mau kita harus merubah 3 polanya ini orang ansia psikosomatis. Pola pikir yang baik, pola hidup sehat, dan pola makan yang teratur. Ini harus sinkron. Kalau itu belum sinkron, mau diobati apa saja, mau dibagaimanakan, ya tetap kayak gitu. Dan mana nanti kalian yang paling berat itu dari 3 ini mana? Kita carikan solusi, bagaimana cara menyelesaikannya. Yuk, silakan. Terus nanti kalau ini sudah dilakukan, tambah 1 lagi ketauhidannya. Ini berbarengan ini. 4 ini berbarengan. Pola pikir yang baik, pola hidup sehat, pola makan yang teratur, ketauhidan kita, kedekatan kita kepada Allah, yang sepenuhnya semuanya ini hanya Allah. Minum obat yang menyembuhkan Allah, ke tukang ruqyah yang menyembuhkan Allah, ke dokter yang menyembuhkan Allah, ke psikiater yang menyembuhkan Allah. Wa idza maritu fa huwa yashfi. Jika kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Sahabat Tombo Adi TV dimanapun berada, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan menambah kalian untuk semangat dan kalian segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua disehatkan, dikuatkan, ditenangkan, dinyamankan, dibahagiakan, sehat sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Kita berani lagi, kita percaya diri lagi. Kita dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik alaihi wa sallam ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa iyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bisyakaratil maut min syarri man nar wa indal isya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Rabbi habli minas sholihin. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biyam jamil awali wal afat wa taqbilana biyam jamil hajat wa tutaruna biyam jami syai'at wa tarfa'una biyam indaka al darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin dan khalqil uqad wa tanfarij bil urab wa tunqabil hawaij wa tunal bi rabaib wa husnul khatimi wa istasqal ghamam bi harim wa ala kulli hadim wa nafasin
fi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad bin Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik alaihi wa sallim ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam sholatan tatumu wa tudailah mamar wa layali wa tuladawam. Ya Allah, sembuhkanlah kami ya Allah, berilah kekuatan kepada kami ya Allah, berilah kesehatan, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan yang sempurna. Dengan izin Allah kesehatan kami, menjaga diri kami untuk tetap hidup dan panjang umur. Kami berani lagi, kami percaya diri lagi, kami dapat membahagiakan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur dan berterima kasih. I love you, I love you, I love you ya Allah. Terima kasih ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa barik alaihi wa sallim ajmain. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.